Fakta-fakta baru kasus tewasnya Raffi yang ditemukan di semak belukar pinggiran Jalan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis, 29/2/2004. Lalu, lambat laun mulai terungkap oleh pihak kepolisian, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta mengungkap, bahwa Raffi diketahui dianiaya oleh dua orang temannya yang berinisial Mi dan KK. Jadi, pelaku yang berinisial KK punya teman dekat perempuan, Red, pacar. Kemudian si pelaku merasa sakit hati lantaran pacarnya sering didekati. Korban untuk dijual, Red, sebagai pekerja seks komersial, di kota Tasikmalaya, ucapnya kepada tribunpriangan.com, oleh sebab itu, kakak yang diketahui masih berusia di bawah umur menceritakan hal tersebut kepada temannya yang bernama Mi. Terdorong rasa solidaritas kepada teman, Mi dan kakak bersekongkol untuk melakukan penganiayaan terhadap korban di tempat sepi. Menurut pengakuan para tersangka, peristiwa tersebut terjadi setelah mereka mengonsumsi minuman beralkohol. Akibatnya, mereka bertiga sempat mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Raya Tasikmalaya Pangandaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ridwan juga menambahkan bahwa Mi dan kakak ini sama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan batu kepada bagian kepala korban. Akibatnya, Mi disangkakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini, kami dari Satreskrim Polres Tasikmalaya ingin menyampaikan perkembangan informasi penanganan perkara pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan yang menimbulkan kematian. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 ya, di Jalan Raya Tasikmalaya Pangandaran telah ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas. Kemudian dari TKP awal bahwa diinformasikan dari saksi yang ada adalah terjadinya laka lantas. Namun dari hasil olah TKP ulang dari Satreskrim, tim Inafis menyampaikan dan mendapatkan bahwa ada kejanggalan yang kita lihat dari luka-luka korban. Kemudian dari adanya kejanggalan tersebut kita melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan peristiwa tersebut. Ya. Sampai akhirnya kita melakukan prarekonstruksi, kemudian ekshumasi, dan lanjutkan dengan otopsi. Diperoleh fakta bahwa telah terjadi kekerasan setelah terjadinya laka lantas. Ya. Tersangka yang sudah kita amankan dari peristiwa tersebut adalah dua orang. Ya. Yang pertama berinisial MI, kemudian yang kedua KK, yang mana modusnya adalah mereka bersama-sama setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, mereka melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan batu yang tadi sudah kami lihatkan ya kepada bagian kepala korban, sehingga itu yang menurut medis juga menyebabkan kematian karena rusak atau fatalnya luka yang ditimbulkan. Kemudian adapun motif peristiwa tersebut atau kejadian tersebut adalah karena sakit hati dengan peristiwa atau masalah pribadi dari tersangka, kemudian menyampaikan kepada temannya saudara MI, kemudian merencanakan bahwa akan memberikan pelajaran dan menghabisi korban di tempat sepi, sehingga pada saat terjadinya laka lantas ya, momen itu yang dipergunakan untuk menghabisi korban ya. Jadi untuk BB yang sudah kita amankan dari inventarisir yang dari yang kita peroleh dari fakta-fakta yang ada adalah baju kemeja yang digunakan oleh korban, kemudian pakaian juga yang digunakan oleh tersangka, kemudian batu dan satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian ya. Jadi mereka bonceng tiga, kemudian kecelakaan, kemudian terjadinya kekerasan secara bersama-sama. Kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 338 dan atau 170 dan atau 351 ayat 3 ya, dengan ancaman maksimal 15 tahun. Bang, tadi motifnya diperjelas lagi Bang, kenapa sakit hatinya, kenapa karena perempuan atau ya, karena ada hutang? Jadi salah satu korban punya teman dekat, kemudian si korban merasa sakit hati karena si
teman dekatnya itu, perempuan itu sering didekati korban. Pelaku, Bang, Kemudian pelaku. pernah terakhir si korban meminta kepada salah satu tersangka untuk membawa si teman dekatnya itu untuk dijual di kota. Seperti itu. Pak, ini apakah hanya penganiayaan atau ada indikasi Berencana. pembunuhan berencana seperti itu? Karena kan sempat ada ancaman seperti itu. Ya. Memang dari hasil penyidikan yang ada berdasarkan alat bukti yang kita peroleh bahwa terjadinya peristiwa tersebut kami simpulkan adalah pembunuhan, ya, dan perencanaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman. Ancamannya maksimal 15 tahun. Ya. Yang satu lagi anak di bawah umur ya, Dan, ya? Ya, yang satunya di bawah umur, maka untuk yang bersangkutan kita menggunakan sistem peradilan pidana anak. Nah, itu. Karena mereka ini adalah sejatinya Sama. sahabat, berteman, ya. Jadi ya itulah, kamu pertanggungjawabkan perbuatanmu secara hukum, ya. Amin. Kalau dia punya dendam pribadi nggak, Bang? Tidak ada, hanya memang solidaris dengan teman aja, karena si salah satu tersangkanya sangat baik sama dia. Jadi sebelumnya tidak ada masalah sebetulnya ya. Tidak ada, secara pribadi tidak ada masalah yang sangat ini. Kan gitu. Jadi yang pacaran sama perempuan bukan yang ini? Bukan, yang anak. Pengakuan daripada para tersangka saat itu mereka setelah mengkonsumsi minuman alkohol. Ya. Oke, cukup ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.